Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-masjid baitan marji'an lin-nasi wa auna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar tiyabil ayam miftah babil yasar sayyidina maulana Muhammadin mukhtar wa alil athhar wa sabil akhyar adada ni'amil talih. Allahumma inna a'lamu nafqo Allahumma rabbana wa ya bikurjukna fa'lam na'lamu bi kayfa najid ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna fahman nabina hadal mursalin wa ilhamul malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi syaitanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika humul muhtadun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadaratul ulama izzah wal ulama wal masyayikh, para umarul masajid, hadir di tengah-tengah kita Ketum BPO Profesor Dr. Haji Nizar Ali MK, Rais Syuriah yang diwakili Rais Syuriah PBNU Jawa Tengah yang diwakili oleh Mukarram Haji Muzammil, Ketua PBNU yang diwakili oleh Haji Khalison Syafi'i Azhar, Ketua LTM PBNU Haji Nur Akhlis LC, Ketua Korwil LTM PBNU Kesudinan Pati Haji Mustaqim, Ketua PCNU Kudus Haji DS Asrofi Mur Kumji, Masito. Oh, boleh. Ketua LTMNU PCNU Kudus Haji Solihan SAG Al-Hafidh, Ketua MWC se-Kabupaten Kudus, Ketua pengurus Yayasan Masjid Makam Sunan Muria DS Haji Nur Huda Putri, juga Haji Ahmad Anwar Anwar Arba, Haji Amin Yasin, Katib Suriah PCNU, Haji Nur Hamid LC, Ketua Pengurus Pondok Tahfidz Jamul
yang Quran, dua putri colok dan para penggerak muharrikin imaratul masajid, pengurus yang hadir semuanya sampai tingkat kantin, jamaah hadirin hadirat rahmatullah jami'an. Sebelumnya saya mohon maaf, sejak kemarin perjalanan saya dipertontonkan oleh Allah, kekuasaan Allah yang di situ menuju tujuan berputar-putar terus, sebagaimana Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, akan aku tunjukkan pada mereka tanda-tanda kekuasaanku, baik penjuru arah dimanapun, juga pada diri mereka sendiri, sebagai bukti bahwa Allah lah yang al-haq, yang maha kuasa. Betapapun pemahaman, pengetahuan, ilmu yang kita miliki atau kekuatan, kekuasaan yang kita miliki, tapi kalau Allah berkehendak lain, maka kesadaran yang ditunjang oleh ilmunya kita dicabut oleh Allah. Idza aradallahu qada'a infada qada'i wa qadari salabal dari ukul-ukulan. Manakala Allah menginginkan untuk lolosnya kehendak Allah, takdir Allah, salabal dari ukul-ukulan. Orang yang otaknya encer, cuer, yang cerdas dan sebagainya, yang bisa menganalisa apapun, ini diangkat oleh Allah. Hatam qada wa qadar, sehingga qada dari Allah lolos terjadi. Semaradda uqulahum fataqa'un nadamah, kesadaran lalu dikembalikan, disitulah mulai dia menyesali kurang ini, kurang itu dan sebagainya, persiapannya macam-macam dan sebagainya. Itu saya alami. Oleh karena itu saya mohon maaf, yang semestinya acara di tempat yang sangat-sangat mulia dan keramat ini indikasi betapa Sahibul Karamah luar biasa juhud dan jihadnya di dalam berdakwah di puncak gunung yang tadi disebutkan dan ketinggian 2000 sekian ya, ini bisa menyebarkan Islam. Itu pada saat-saat sarana prasarana belum seperti ini. Mungkin bahkan tidak ada jalan semulus, walaupun tadi berliku-liku, walaupun mereka mahir sebagai sawak Saudi misalnya, tapi kalau diberi kepercayaan untuk nyetir naik ke puncak ini masih sangat mengkhawatirkan. Tadi yang supirnya itu tadi, sebelum Gus Dur Presiden ziarah ke sini itu 1 bulan katanya di banjir, dilatih. Jadi saya ya akan merasa aman juga. Tapi itu tadi semua ada di kekuasaan dan ketetapan Allah. Kalau Allah menghendaki terjadi, terjadilah. Tapi sunnatullah, semua itu akan diserahkan pada ahlinya. Karena ini memang kita dilahirkan adalah sebagai makhluk unggulan di dunia untuk khalifatullah fil ardh, khilafatul ardi, ya,
sekali lagi ini khilafatul ardi, bukan khilafah yang mereka dengung-dengungkan. Noto bumi, ngatur bumi, ngurmat bumi, mensejahterakan bumi dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah hasil-hasil tambang, mineral, dan semuanya apa yang ada di perut bumi, di dasar laut itu memang diciptakan untuk kita manusia, bukan malaikat, bukan bangsa yang lain, bukan makhluk yang lain, tapi manusia. Apalagi manusia itu punya karakter yang selalu dia itu mencari tantangan, selalu ingin menantang apapun. Di saat Allah mengamanatkan sebuah risalah dan Al-Quran yang disebutkan di ayat yang awalnya inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashraqna minha fa hamala al-insan. Kalau tidak salah itu kalau ini yang dadanya itu kemudian Al-Quran, kalau saya tidak salah fa hamala al-insan. Langit bumi semuanya makhluk-makhluk yang perkasa angkat tangan, ya, memelaskan diri, tahu ketidakmampuan mereka untuk mengemban amanat yang besar ini, untuk menata bumi ini. Tapi fahamal insan, manusia yang mengajukan diri. Quran menyatakan innahu kana zaluman jahula. Untuk ukuran akibat. Tapi memang manusia selalu ingin tahu dan ingin atau katakan punya karakter untuk selalu menantang, untuk menyambungkan diri tugas-tugas yang berat ini. Inilah kehebatan manusia. Dan manusia itu adalah panjenengan semuanya. Manusia itu adalah para takmir masjid. Manusia itu adalah para LTM, baik pusat maupun sampai ke tingkat ranting. Apalagi tadi disampaikan betapa LTM Jawa Tengah merupakan LTM lembaga yang terbaik, tersukses di seluruh Indonesia. Juga diikuti oleh LTM Gerobokan. Saya ikut bangga, walaupun undangan yang saya terima dan itu tidak sempat ketemu saya, itu hanya untuk menandatangani prasasti. Tapi di sini saya disuruh tausiah atau mau itu. Kalau saya tidak bisa mau itu mungkin bisa. Tapi ya mungkin satu kalimat, dua kalimat mungkin bermanfaat untuk saya. Yang jelas masjid adalah pertama kali sebuah lembaga, sebuah tempat yang terfikirkan oleh Rasulullah SAW. Allah hijrah bukan hal yang lain yang dituju oleh Rasul, tapi adalah masjid. Kita tentu sudah banyak mendengar betapa Rasulullah sebelum sampai ke kota tujuan, walaupun hanya tinggal berapa kilo, tapi membangun masjid. Hidup beliau dihabiskan dalam masjid sebagai khatib, sebagai muallim, sebagai qaid, sebagai menata negara Madinah. Semua itu bermarkas di masjid.
urusan sosial ekonomi, bahkan merencanakan peperangan karena memang didahului oleh lawan-lawan. Itu semua strategi-strateginya di dalam masjid. Kita tunda di masjid. Maka masjid bukan sekedar tempat untuk sholat. Istimewanya kenapa disebut masjid yang kita kenal dengan Baitullah? Karena ibadah kita di dalam Islam, ibadah yang termulia adalah sholat. Sholat adalah afdhalul ibadah, adalah sholat. Karena di situ semuanya ada. Zikir macam apapun, wirid apapun terwakili di dalam sholat. Yang definisinya adalah aqwalun wa af'alun wa af'alun muftarahatun bitakbir muhtatamatun bitasbih. Jadi ada af'al, ada aqwal yang dibuka oleh takbir, ditutup dengan salam. Kalau kita urai, masya Allah, luar biasa. Apalagi kewajiban 5 waktu sholat itu. Ya. Setiap sholat kita berdiri bagi yang mampu, mempersiapkan. Orang berdiri, orang sudah siap mengemban amanah yang besar, siap menerima keputusan. Lalu dikumandangkan kalimat takbir, mengakukan Allah yang Maha Besar, yang tidak diserupai, bahkan berbau diserupai pun tidak, yang lainnya hilang dan musnah. Allahu Akbar, hanya Allah. Lalu diikuti oleh, kalau rukunnya Bismillahirrahmanirrahim, menyebut asma'ullah pengasih lagi, pengasih dan penyayang, menjadi permulaan di dalam kita mempersiapkan diri menerima. Lalu alhamdulillahirabbil alamin, mengucapkan pengakuan segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim diulang lagi. Coba. Di sini ada ajaran agar kita hidup adalah sebagai manusia yang selalu pandai-pandai mengucapkan puji syukur kepada Allah dalam situasi kondisi apapun. Ya, itu ketentuan. Tiap rakaat kita baca itu Bismillah, Alhamdulillah, sampai wallahualam. Baik fardu maupun sunnah. 5 waktu fardu kita lakukan pengakuan ucapan semacam itu. Kalau ini betul-betul kita jabarkan, kita hayati, kita akan menjadi manusia yang selalu menerima apapun dengan kata-kata alhamdulillah. Melakukan tugas ketakmiran, baik itu labelisasi masjid atau planisasi masjid atau sapu bersih masjid dalam arti yang positif. Karena ada kelompok lain itu memang sasarannya masjid. Kenapa masjid? Suatu katakanlah lembaga yang di situ ibarat parlemen, anggotanya itu semuanya. Kalau gedung DPR MPR hanya tertentu mereka menjadi anggota gedung DPR. Tapi masjid semuanya, kaya, miskin, ya, orang berpangkat, orang yang tidak punya pangkat, tukang becak, tukang pelontong, semuanya. Kalau mereka datang ya lebih awal daripada yang anggota dewan, mereka melihat di tempat yang di depan. Tidak boleh lalu karena dia sebagai tukang becak atau tukang pelontong sudah hadir lebih dahulu, lalu ada anggota dewan datang lalu disuruh mundur. Di situ ada persamaan, sebuah parlemen yang luar biasa, persamaan ada di situ. Siapa yang dahulu itulah yang punya hak. Ya. Lalu
Gotong royong dan persatuan ada di situ. Persatuan menjadikan kekuatan. Bahkan disebutkan dengan sholat jamaah. Andaikan mereka satu persatu orang ini sholat sendiri-sendiri, mungkin lebih banyak tidak diterima. Kalau satu persatu, ini makanan empuk bagi setan. Tapi kalau sudah berjamaah, maka saling mensyafaati satu yang lain. Atau kalau ada satu yang bacaannya benar, khusyuknya juga bisa diterima, maka semua yang tidak benar, tidak khusyuk, katakanlah sholatnya tidak, itu terkatrol oleh satu yang benar. Maka sebenarnya tidak ada keutamaan di dunia ini ya, yang perlu diurus kecuali keutamaan mengurus masjid, menjadi takmir masjid. Tidak ada, karena semua itu cabang. Pesantren itu cabang, markas adalah masjid. Markas utama di situlah Rasulullah. Baik menjadi mu'allim, Rasulullah menyatakan innama bu'istu mu'alliman. Seakan hidup Rasulullah hanya untuk mendidik dan mengajar. Di mana beliau mendidiknya? Utama di masjid. Rasulullah berkhutbah, berceramah di masjid. Rasulullah memimpin sebagai kepala negara, sebagai jenderal perang, ya, untuk mempersiapkan semua strategi, semua itu di masjid. Dan semuanya ada di masjid. Betapa mulianya LTM dan para takmir masjid yang ada ini. Oleh karena itu, apalagi ditempatkan di tempat yang Masya Allah, ini juga perjuangan Mbah Sunan Muria. Ya, ini suatu harapan dari LTM PBNU Jawa Tengah. Di tempat kesini takmirnya pun ya, marhaban bikudumikum wa hudurikum di sini. Ini agar ada kisah-kisah perjuangan beliau yang setitik debu yang bisa kita dapatkan. Syukur-syukur 2 titik, 3 titik ya, yang nempel pada diri kita. Betapa perjuangan seperti ini. Dulu mungkin tidak ada manusia yang ada di sini untuk khalwat, dan tadi disebutkan bahwa masih layak untuk khalwat di sini. Walaupun sekarang kita sulit mencari tempat-tempat khalwat karena sendiri tapi tidak sendiri. Ini kebanyakan. Oleh karena itu, barang siapa yang mau ngurus masjid, baik itu TM atau ketakmiran, Masya Allah, ini saya tidak bisa membayangkan pahala. Karena apa? Orang-orang pemakmur masjid seperti itu ada man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha, dan tidak ada rasa takut dan hidup yang ditakuti. Sudah selesai. Apalagi ini bertemu hari santri. Siapa santri? Kalau kita melihat definisinya, ya, bisyahidi halihi mayyatasim bihamdil madin wa yattabi Rasulullah Karim Ar-Rasulullah Karim sallallahu alaihi wasallam la yamilu jumnatan wa la yusratan hatta hin. Itulah santri. Definisi ini sampai sekarang belum ada yang bisa menandingi. Santri itu adalah kalau melihat
perilakunya, keberadaannya adalah orang-orang yang yaktasim bihablum mati, berpegang dengan tali-tali Allah yang kokoh, yaitu agama. Al-aqif ala dini, kata Imam Syafi'i. Pemimpin itu adalah al-aqif ala dini, yaktasim bihablum mati. Wajib tapi Rasul al-Karim yang diikuti hanya Rasulullah SAW. Ittiba'ur Rasul, melaksanakan, mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. La yamilu jumnatan wa, tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, tidak karaoke kanan kiri, ya, tidak terpengaruh dengan keadaan, madep mantep tegak lurus untuk perjuangan berdakwah. La yubaddal, tidak pernah diganti qadiman wa hadis. Dulu ya santri seperti itu. Jadi Kanjeng Syekh Sunan Muria itu santri. Bahkan Rasulullah SAW adalah sosok manusia-manusia yang ulaika humul mu'minuna haqqan, orang-orang mukmin yang haqqan hanya pada Allah, hanya pada Allah. Tentu ini dari segi vertikalnya, tapi sebagai Rasulullah mendapat amanat sebagai Khalifatullah fil ard, bagaimana bisa mensejajarkan, mengatur bumi, diatur, itu sunatullah. Jadi ketakmiran LPM itu bagian dari sunatullah. Bagaimana kita bisa mengatur manusia yang makhluk unggulan ini? Karena dalam diri manusia ada insaniyah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah, aku tiupkan roh ciptaanku padanya, sehingga gembung kita, jasad kita ikut dimuliakan. Itu karena di dalam kita ada insaniyah kita. Itulah keunggulan kita yang siap untuk melaksanakan tugas-tugas. Saya kira hanya santri lah yang siap pakai sampai sekarang. Andaikan negara ini yakin, tahu, tentu mereka akan percaya sekali menyerahkan urusan negara ini kepada santri. Karena santri itu ya ulaika humul mu'minun. Kalau saya ini kan masih, kalau masih calon santri atau paling tidak santri junior saya. Kalau yang senior ya para aulia, para sunan itu. Oleh karena itu berbanggalah, sudah ya, karena yang diurus itu bagian daripada pemakmuran dunia, melaksanakan sunnatullah, merasakan sunnatullah. Manusia memang sebagai khalifatullah itu bagi yang mereka sudah senior, tapi bagi yang junior perlu ada pelatihan, ya, percontohan. Faksusil qasas la'allam yatafakkarun. Ceritakan kisahnya Basunan Muria, kisahnya ketakmiran, kisah LTN yang sudah berhasil menurunkan riba. La'allam yatafakkarun. Bagi mereka yang semula ragu-ragu, semula dia akan berpikir, menggunakan fikir. Itu antara lain bentuk sunatullah. Bahkan kalau kita memperingati haul aulia, itu meniru Al-Quran, bagaimana Allah menceritakan kisah-kisah Anbiya dan Rasul. Allah mengisahkan ceritanya para Anbiya dan Rasul kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nuthabbitu bi fu'adak.
kepada masing-masing nabi dan rasul terdahulu. Aku ceritakan padamu Muhammad. Naqussu 'alaika min amba'i rusul. Apa target utamanya? Linutsabbita bi, agar semua itu membuat tathbitul fuad, pemantapan hati. Bagaimana nabi dan rasul dulu mengalami gangguan, ancaman, hinaan, bahkan ujiannya luar biasa. Ujiannya mungkin di luar, kalau diterapkan sekarang mungkin sepertinya di luar rata-rata kemampuan kita. Para nabi rasul itu mendapatkan ujian yang luar biasa. Diceritakan, bukan kamu saja dapat datang dikata-katai sebagai majnun, tukang sihir, bahkan terancam pembunuhan yang direncanakan dengan matang. Terjadilah hijratul rasul. Hijrah Nabi itu bukan Nabi melarikan diri, tapi untuk menyiapkan rencana-rencana yang besar untuk kembali ke kota Makkah. Oleh karena ini, kisah-kisah semacam ini, cerita tentang LTM, perjalanan LTM, lalu ditempatkan di tempat yang tadi kalau tidak ada sawak khususi, jadi bukan hanya tarekat yang ada berpikir khususi saja, harus ada sawak khususi kalau ingin naik ke sini. Ya. Ini perjuangan. Dan saya yakin shottingan ini oleh malaikat nanti tunjukkan kita di saat yaumul hisab, di mahsyar nanti. Tinggal kita melihat dan mensyukuri semuanya itu. Bahkan di sana begitu tahu kenapa kegiatan-kegiatan semacam ini kok tidak dilakukan tiap hari. Terus tidak apa-apa sih. Pulang jam 3 itu kecil. Tapi sudah hebat kalau ada orang pulang jam 3 sampai tidak pernah dibukakan oleh Istri. Ini bukan karena tidak ada jatah malam. Kan semua itu bisa disiasati. Bisa disiasati kalau tahu. Tapi karena tidak tahu, tapi kita melakukan hal itu dalam ketidaktahuan, tapi yakin, inilah kehebatan kita. Sesuatu yang tidak kita ketahui menurut pandangan mata belum tentu sesuatu yang tidak ada. Karena bukti nyata itu bukan harus sesuatu yang nyata, yang maksus, ya, yang bisa ditemukan dengan panca indera. Tapi sesuatu yang menurut akal pun tidak bisa kita nafikan, itu adalah bukti nyata. Seperti nyawa kita, ya, pahala, semua tidak tampak. Bahkan kalau kita ini dianggap tidak punya akal, padahal akal kita tidak bisa melihat, kita akan marah. Kamu tidak punya akal, berarti kamu gila. Bisa ditutup. Inilah sebetulnya kehebatan kita, karena tahu sesuatu yang dijanjikan nanti di akhirat. Karena kalau disiapkan di dunia dan umat, ketakmiran LTM ini berpahala yang dunia ini tidak umat manakala ditunjukkan. Walaupun tidak ditunjukkan dan tidak tahu dengan mata indera kita, tapi itu sebagai bukti nyata kepastian kita akan mendapatkan semua itu. Semoga perjuangan yang dilakukan oleh LTM Jakarta, Robokan, Rembang, dan yang lain-lain, dan para takmir masjid, semua pengurus PCNO, sebagai bentuk pemakmuran bumi ini
perhatikan yang diperintahkan Imam Mubin, wa ansa'ul arda wasta'marakum fiha. Allah menjadikan kalian dari tanah, wasta'marakum, dan Allah memerintahkan kalian untuk memakmurkan bumi. Ada mengartikan sebagai tafsir, menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi. Pemakmur bumi apa? Ya, mensejahterakan, ya melaksanakan tugas-tugas yang kira-kira maslahat untuk umat, ketertiban hidup, menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah. Kalau unit-unit rumah tangga ini sudah samawa, maka terlahirlah masyarakat yang samawa. Kalau masyarakat sudah samawa, maka negara ini akan sama, bahkan dunia akan sama. Berbahagialah semuanya. Dan saya Al-Fakir akan gandol pada sampai nantinya, karena saya tidak punya kebaikan-kebaikan seperti apa yang panjenengan semua miliki dan dapatkan ini. Saya juga sebagai Rais Awam atau Rais Angkali 3, ya sebentar lagi akan tamat. Saya pamit. Sepertinya saya sudah harus lengser ke Pelabuhan. Di sini mungkin muncul kader-kader yang bisa lebih baik lagi membawa Nahdlatul Ulama. Saya ini Rais Amdarullah, ya, karena dipaksa. Kalau normal tidak layak, sangat tidak layak. Oleh karena itu, atas semua hal-hal yang mungkin sampai sekarang ini PBNU pelayanan yang kurang maksimal, atau banyak janji-janji yang tidak bisa dilaksanakan, dan banyaklah tugas-tugas, maka saya mewakili PBNU mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya harapkan dari Jawa Tengah, Kudus, Demak, Muria lahir calon-calon, khususnya Rais Am yang akan datang bisa membawa PBNU lebih baik lagi. Dan sekarang PBNU memang dapat hadiah tambah yang terbaik. Kalau ini dikelola, yang jumlahnya 26.000 hektar. Kalau 5 hektar saja dikelola, NU sudah kaya-kaya. Mungkin se-Indonesia, apalagi kalau semuanya. Saya harus cerita, karena saya menyaksikan. Itu terbaik, pengakuan itu terbaik. Dan sekarang sudah dikerjakan. Sudah ada investor yang menurut penelitian terbaik. Pembagiannya juga terbaik. Doanya mudah-mudahan lancar. Amin. Kenapa NU menerima? Walaupun banyak caci maki atau kritikan keras. Karena ini tadi kita sebagai manusia, sebagai umat mukmin harus berani menghadapi tantangan. Kalau selama ini tambang-tambang dikerjakan oleh orang-orang yang hanya ingin membuat kaya diri, kelompoknya atau keluarganya, merusak lingkungan, ya, merusak ekosistem yang ada, tidak ada muncrat-muncratnya, tetesannya, justru mereka berupaya untuk meninaburkan NU itu. Ya seperti ini, kalau dijajah ya senang dijajah ini, walaupun tidak nyata. Ucapan terima kasih dikatakan NU organisasi tertua di Indonesia, pemegang saham terbesar di Indonesia. Kan mestinya kalau pemegang saham terbesar jadi ketua. Ya, bukan fee. Dividen terbesar.
Pemakan. Dividennya terus. Receh. Tapi sampai sekarang gimana? Kebanyakan wajah-wajahnya pengurus yang di luar Kudus Demak dan ini wajah-wajah proposal. Tapi mereka saya berikan semangat, tidak apa-apa. Proposal itu sampai dibentuk kamu menagih bagianmu yang ada di menagih hakmu sebagai pemegang saham terbesar. Tapi aja teman-teman orang menagih itu kan gagah dan tapi kalau mengajukan proposal dengan memelas ya menunjukkan ya Allah ini ya. Jadi kami memang bilang pada pengurus ini tantangan. Bisakah kalian berbeda dengan para pemilik tambang itu ya hanya untuk kerakusan dan ketamaan. Ini harus sejahtera, umat sejahtera, ekosistem selamat, tidak ada alam yang rusak. Justru ini membuat perbaikan dan Nahdlatul Ulama yang selama ini sudah berhasil, katakanlah segi pendidikan dan kesehatan sudah mulai bisa bersaing, ekonominya yang masuk ya. Aktsarun minal fuqara wal mustada'afin. Kalau ada teman-teman apa betul-betul itu mayoritas warga kita. Masya Allah. Nah ini keinginan amanah Asy-Syaikh ya, Asy-Syaikh Al-Akbar ya, Ar-Raisul Akbar Syekh Hasyim Asy'ari agar NU ini juga bidang ekonominya tertata dengan baik agar tidak menjadi orang yang mudah diombang-ambingkan, orang yang dalam keadaan lemah ekonomi apalagi lemah pengetahuan dia akan mudah diprovokasi, mudah diombang-ambingkan dan mudah melakukan tindakan-tindakan anarkis. Kalau kita melihat ada orang tindakan anarkis, itu tanda orang pendidikan. Oleh karena itu di zaman yang saat ini banyak YouTube yang luar biasa menjadikan NU, menjomos-jomoskan NU, menganggap NU ini budak-budak ini. Bahkan kasus Al-Khazini dibalik ceritanya karena bahkan kasus Lirboyo itu balik mereka ya NU diperbudak itu karena ya NU sendiri yang ngajari dengan gambar-gambar seperti itu katanya. Makanya orang lain yang menjadi sasaran para habaib memperbudak itu keliru. Inilah Rasulullah menyatakan wa yatakallamu fiha waibda, zaman yang sudah disebut yaumul haraj ya. Kalau sonhor itu hanya kecil, istilah kecil. Ini Rasulnya yaumul haraj, disruption bahasa Maduranya itu, disrupsi, sesuatu yang tidak menentu. Ini sangat terjadi. Pembohong dianggap orang yang selalu benar, orang yang benar dianggap pembohong, pengkhianat dianggap pahlawan, pahlawan dianggap pengkhianat. Itu hadis sahih. Oleh karena itu kesempatan ini saya menyampaikan masalah itu, semua itu tujuannya adalah untuk memakmurkan bumi ini, meratakan kesejahteraan, keadilan sekaligus kejujuran pada umat, pada bangsa semuanya. Karena NU gambarnya sudah kadung gambar bumi dan dotnya ini melintas gambar bumi ini, maka sasaran dakwah bukan hanya bangsa Indonesia tapi dunia. Inilah pesan para muassis, dotkan dunia ini, itu gambar dalam Nahdlatul Ulama. Begitulah kira-kira bisa disebutkan.
kalau itu bisa disebut sebagai nah itu yang monggo. Saya ya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk banyak kekurangan ini sakit. Al-Fatihah. Ya Allah Sultan ya Qadimah Ihsan ya Daiman Na'amah ya Rasul Rizq ya Rizal Khair ya Rasul Allah ya Allah ya Majid ya Khafi ya Rabbi Fasbih Bihajat Amin ya Allah Wahajati Jawa Tengah Wahajati LTM Amin ya BDN Jawa Tengah Amin ya Allah LTM Kudus Amin gerobokan wahadati al-hadirin wa hadirat min al-asa amin ya Allah cabang Kudus cabang Demak cabang gerobokan wa jami'il ya Allah wa jami'il hadirin wa jami'il a'dha'in nahdin fi jamil amkinah ya Allah ya Allah ya Allah berahmatka arhamar amin Allahumma ya Allah sunabi anka wa tiyakanan amin ya Allah amin ya Allah anta wa min anta majadka min ni'matin an'amta alaina wa la syukur amin min baliyatin talitina amin ya Allah wa ya min inda ni'mati wa anta amin ya Allah amin inda baliyatin inda syukur amin wa ya min inda ila ansadi abwal masalatan wa yafqah suara sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam Allahumma ja'al hadha al-masjid mulia wa ma'had yang bu'ul Quran ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ija'al ya Allah buk'atan mabrukah buk'atan salihah muslihah ya Allah ya Allah yakhruju minha ya Allah tu'atul Islam tu'atul ad-da'ina ilal khair wa yanhauna 'anil munkar wan nahina 'anil munkar ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya Allah inna nasuka imanan la yardadu wa na'iman la yanfad wa qurratan la taqati wa murafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala jinani Allahumma la takilna ila nafsina amin wa la tanzi minna shalihan mu'minina ya Allah ya karim ya karim ya karim Allah hadi wa tarzuqna rasyad amin salli ala bil harf min a'mal LTM amin Jawa Tengah amin ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah birahmatika ya arhamar Rabbana atina fid dunya hasanah amin ya Allah benar sallallahu alaihi wa sallam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.